Halo sahabat Liga, apa kabar saat ini? Tentu baik bukan? Laga pertama uji coba Indonesia vs Timor Leste yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar Bali, Kamis malam tanggal 27 Januari tahun 2022 berakhir dengan skor 4-1. Meskipun menang, timnas Indonesia mendapatkan banyak catatan negatif. Anak asuhan Sintayong sempat tertinggal pada babak pertama. Timor Leste lebih dulu unggul lewat gol Paulo Gali Freitas. Skuad Garuda baru membalas 4 gol pada babak kedua. Ricky Kambuaya mencetak gol balasan dan tendangan penalti Pratama Arhan membuat pasukan Merah Putih unggul. 2 gol lainnya tercipta berkat bunuh diri pada pemain Timor Leste. Berikut 4 catatan yang berhasil dirangkum dari pertandingan itu. 1. Perpanjang rekor kemenangan, tapi Timnas Indonesia memperpanjang rekor kemenangan sempurna atas Timor Leste dengan total 5 kemenangan. Sepanjang sejarah pertemuan kedua tim, tak pernah ada hasil imbang. Akan tetapi rekor tersebut ternodai dengan gol Pablo Gali Freitas. Itu merupakan kedua kalinya Timor Leste mampu menjebol gawang Indonesia. Gol pertama mereka tercipta saat kedua tim bertemu di babak penyisihan grup Piala AFF 2018. Saat itu Indonesia menang 3-1 berkat gol Alfat Fatir, Stefano Lillipali dan Beto Goncalves, sementara gol timnas Timor Leste diciptakan oleh Rufino Gama. 2 gol yang bersarang ke gawang Indonesia itu menunjukkan bahwa Timor Leste telah mengalami peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Itu bahkan menjadi gol pertama yang mereka ciptakan dalam beberapa pertandingan terakhir. Pada ajang Piala AFF 2020 lalu, Timor Leste bahkan tak mencetak 1 gol pun. Tergabung di grup A, mereka menjadi juru kunci setelah menelan 4 kekalahan dengan kumulasi gol 0-13. 2. Lini depan tumpul. Sintayong mencoba memasang Dedik Setiawan pada babak pertama dan Hanis Sagara pada babak kedua untuk menjadi ujung tombak timnas Indonesia. Sayangnya kedua pemain belum mampu mencetak gol. Dedik sempat membuang sejumlah peluang emas pada babak pertama. Satu tendangannya juga membentur tiang gawang Timor Leste. Sementara Hanis sebenarnya berperan pada gol keempat Indonesia. Dia mencoba berduel udara menyambut umpan silang Pratama Arhan tetapi bola justru mengenai pemain belakang Timor Leste sebelum masuk ke gawang. Tak memiliki penyerang yang tajam merupakan masalah timnas Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Apalagi Sintayong memutuskan tak memanggil sejumlah pemain naturalisasi seperti Ilijas Pasojevic dan Stefano Lillipali. 3. Lemah hadapi serangan balik cepat. Gol Pablo Gali Freitas kembali membuktikan bahwa lini belakang timnas Indonesia lemah saat menghadapi serangan balik cepat. Hal itu sebenarnya sudah teridentifikasi pada ajang Piala AFF 2020 lalu. Pada ajang itu, meskipun akhirnya mencapai final, gawang timnas Indonesia hanya tak kebobolan saat bermain imbang 0-0 dengan Vietnam. Dari 13 gol yang bersarang, nyaris semuanya tercipta berkat serangan balik cepat. 4. Rekor pemain termuda. Pada laga malam tadi rekor pemain termuda bagi timnas Indonesia terpecahkan. Pelakunya adalah penyerang Ronaldo Kuateh. Ronaldo yang masuk pada awal babak kedua tercatat baru berusia 17 tahun, 3 bulan dan 8 hari. Dia memecahkan rekor pemain termuda di timnas Indonesia yang sebelumnya dipegang oleh Asnawi Mangkualam. Bek klub Ansan Greeners itu tercatat bermain pertama kali untuk skuad Garuda Senior pada laga kontra Myanmar, tanggal 21 Maret tahun 2017. Saat itu Asnawi baru berusia 17 tahun, 5 bulan dan 17 hari.
Posisi Asnawi sebagai pemain muda kedua di timnas Indonesia pun kembali dipecahkan ketika Sintayong memutuskan memasukkan Marcelino Ferdinand untuk menggantikan Evan Dimas. Marcelino tercatat baru berusia 17 tahun, 4 bulan dan 18 hari. Sintayong mengaku sempat marah pada para pemainnya di ruang ganti. Meskipun demikian, dia tak mau menyebutkan satu persatu para pemain yang dinilai tampil buruk. Dia pun menyatakan mereka harus mengevaluasi performa timnas Indonesia pada babak pertama. Dengan performa seperti itu, dia tak yakin jika Indonesia bisa menjadi Raja Asia Tenggara. Setelah babak pertama saya menegur keras dan marah kepada para pemain. Tapi saya rasa tidak boleh menilai pemain per kepala, ucap pelatih 52 tahun itu dalam konferensi pers setelah pertandingan. Performa kami di babak pertama harus dievaluasi dengan baik. Dengan performa seperti ini, tim ini tidak bisa menjadi tim terkuat di Asia Tenggara. Bukan hanya para pemain bertahan yang harus dievaluasi, tetapi seluruh tim kami harus dievaluasi. Saya akan mengupayakan agar kejadian seperti ini, gol Timor Leste, tidak terjadi lagi, kata dia. Uji coba Indonesia vs Timor Leste akan digelar sebanyak 2 kali. Laga kedua akan berlangsung pada Ahad, tanggal 30 Januari tahun 2022 di tempat yang sama. Bagi Pratama Arhan CS, uji coba ini merupakan bagian dari persiapan mereka menghadapi Piala AFF U23 yang akan digelar di Kamboja pertengahan bulan depan. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu apa yang kalian tahu.